Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan sejarah Pacu Jalur Kabupaten Kota Singgi. Pacu Jalur yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kota Singgi ini bermula pada abad ke-17. Menurut laman resmi Kabupaten Kuansing, perahu tradisional ini awalnya merupakan sarana transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan yang berada di sepanjang Sungai Kuantan. Sungai ini terletak di Kecamatan Hulu di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Jalur dibuat dari satu pohon tanpa sambungan. Bentuknya panjang. Sebelum mengambil kayu besar, seluruh masyarakat melakukan ritual terlebih dahulu. Tujuannya menghormati dan meminta izin kepada hutan berlantar saat mengambil kayu yang besar. Pacu jalur bisa menampung 4-60 orang. Selain untuk transportasi penduduk, jalur juga satu-satunya alat angkut hasil bumi seperti pisang, tebu. Lama-kelamaan, jalur dibuat makin indah dengan ditambahnya ukiran seperti ukiran kepala ular, buaya, harimau, baik di bagian lambung maupun selembayungnya. Banyak juga yang melengkapi dengan payung, tali memali, selendang, tiang tengah atau gulang-gulang, serta lambai-lambai atau tempat jurumudi berdiri. Jalur pun tidak lagi sebagai alat angkut, tetapi juga identitas sosial saat itu hanya penguasa wilayah bangsawan dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu. Satu abad kemudian, keberadaan dibuat makin menarik sampai digelar lomba adu kecepatan yang hingga saat ini dikenal dengan namanya Pacu Jalur. Awalnya lomba perahu tradisional ini digelar di kampung-kampung sepanjang Sungai Batang Kuantan untuk memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, atau bahkan untuk merayakan Tahun Baru Islam. Pada 1890, pada masa penjajahan Belanda, acara ini digelar untuk memeriahkan perayaan adat, memperingati hari lahir Wilhelmina atau Ratu Belanda yang setiap 31 Agustus. Kegiatan Pacu Jalur zaman kolonial dimulai pada tanggal 31 sampai 1 atau 2 September. Tergantung jumlah perahu yang ikut serta. Setelah kemerdekaan Indonesia, festival ini semakin berkembang, diselenggarakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sebabnya Festival Pacu Jalur selalu digelar di bulan Agustus. Festival Pacu Jalur tidak hanya menampilkan kecepatan laju perahu, tetapi juga warna-warni kostum dan dentum suara meriam penanda mulainya lomba, serta teriakan pemberi semangat peserta. Satu jalur bisa menampung 50-60 orang anak pacu yang memiliki masing-masing, mulai dari tukang concang atau komandan atau pemberi aba-aba, tukang pinggang atau juru kemudi, dan tukang onjai, pemberi irama dengan cara menggoyang-goyang badan. Dan terakhir adalah tukang tari atau anak coki yang berada di posisi paling depan. Tukang tari anggota paling menarik perhatian Pacu Jalur karena selalu diisi oleh anak-anak. Melihat anak-anak memiliki berat badannya paling ringan sehingga perahu bisa melaju dengan cepat. Gerakan yang dilakukan tari ini memiliki makna tersendiri. Mereka menari di depan jalur. Kalau perahu yang dikendarinya unggul, kalau sudah sampai garis finish, tukang tari ini langsung sujud syukur di ujung perahu. Welcome back to a wonderful Indonesia.